Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini ada kesempatan khusus bincang-bincang bersama Ki Haji Mufti Khasin. Beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Sumbermas daerah Al-Madinah. Selain pengasuh Pondok Pesantren Sumbermas Al-Madinah, beliau adalah dosen Fakultas Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Tapi untuk kali ini kami tidak akan membahas keduanya, mungkin di segmen nanti selanjutnya soal Sumbermas Al-Madinah dan UIN Sunan Ampel Surabaya. Tapi kita ingin membahas soal karangan beliau atau karya akademik atau karya ilmiah ya, karya ilmiah Kiai, yaitu kitab Al-Fatih namanya. Memang ini adalah karya beliau. Al-Fatih ini adalah metode bagaimana cara cepat membaca kitab kuning. Nah, seperti apa kemudian konsep yang kitab ini sudah melanglang buana, sudah dipakai di pondok pesantren di seluruh Indonesia, tidak hanya di pondok pesantren Sumbermas sendiri, tapi juga dipakai di beberapa sekolah, termasuk bulan Ramadan ini adalah Disdik Pamekasan menggunakan metode Al-Fatih ini. Ya, apa kabar Kiai Mufti? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Untuk Al-Fatih sendiri ini apa prinsip atau sehingga melahirkan kitab ini, ada kegelisahan atau bagaimana Kiai sehingga Kiai membuat kitab khusus membimbing membaca kitab kuning? Baik, memang berangkat dari kegelisahan. Ya. Kegelisahan. Pertama, ada anggapan yang mungkin kurang tepat, apalagi untuk kondisi santri saat ini, bahwa untuk belajar kitab kuning, karena kitab kuning itu adalah sumber primer dari agama kita, agama Islam, maka untuk belajar kitab kuning biasanya secara konvensional mereka diajari grammar atau dalam bahasa disebut nahu dan sorof. Jadi kalau kita lihat di pondok pesantren dimanapun, terutama pesantren yang tradisional, kita lihat mesti di situ ada pelajaran nahu dan sorof. Ya. Tujuan instruksional dari pelajaran itu biasanya kalau ditanya kita datang ke sana, maksudnya tujuan biar ngerti, tahu baca kitab kuning, kitab itu gundul. Ya. Nah, pada prakteknya ya tentunya ada yang bisa, ada yang banyak yang tidak bisa. Ya. Nah, banyak yang tidak bisa itu kemudian berefek panjang. Misalkan begini, santri biasanya mondok difokuskan untuk belajar ajrumiyah, itu nahwu dasar, kemudian MRT biasanya sampai tingkat MRT setidaknya untuk tingkat dasar ya. Kalau nanti tingkat tinggi itu sampai alfiyah. Tapi sampai tingkat MRT itu biasanya santri menguasai kitab itu 2 tahun. Itu baru menguasai grammar, tata bahasa Arab atau nahwu sorof. Belum bisa punya skill membaca. Nah, dalam kenyataannya, apalagi di masyarakat grassroots, karena yang banyak mondok itu masyarakat grassroots, 2 tahun itu habis untuk fokus ke grammar, ke nahwu sorof. Biasanya banyak juga yang kemudian protol atau menikah usia dini ya, atau bekerja, ikut bapaknya kerja di Kalimantan dan segala macam. Sehingga 2 tahun itu belajar itu hanya belajar ilmu alat. Setelah nanti sampai di kampung halaman atau di masyarakat, karena hanya alat dan dia sudah punya kesibukan yang lain, maka alatnya nggak kepake. Gitu. Alatnya nggak kepake. Oleh karena itu, kalau ini terus dibiarkan, maka akan banyak orang yang hanya ngerti ilmu alat tapi nggak sempat belajar hal-hal yang fardu ain dalam agama. Nah, dengan metode Al-Fatih, 2 tahun itu sudah bisa khatam Safinah, standar kitab fikih madhab Syafi'i paling kecil ya, kitab Sulam,
patahan dengan fathul takrib ya, takrib gitu. Takrib itu sudah fikih yang sudah menengah ya, sudah sangat sangat cukup bagi masyarakat awam, sangat cukup. Dan jadi kalau 2 tahun itu bisa baca kitab Safinah gundul, Sulam gundul, Takrib gundul, dan bisa memberikan arti dan mengerti nahwiyahnya sesuai dengan diharapkan semula. Sementara kalau pakai yang konvensional 2 tahun itu baru masih alatnya, belum, kalau artinya belum, masih pancingnya, belum ikannya. Nah itu. Berarti kalau Al-Fatih ini Kiai 2 tahun dengan kitab-kitab misalkan seperti Safinah itu bisa dianggap mahir 2 tahun. Mahir, Safinah, Sulam, Takrib, atau mungkin juga yang lain tergantung kemampuan anaknya menyerap gitu ya. Bisa lebih banyak dari itu. Karena ada Durusul Akhlak, ada Tasyul Akhlak, ada Umul Barahin, dan masih banyak, ada sekitar kurang lebih 8 kitab yang telah dimodifikasi dengan metode Al-Fatih. Nah, dengan dimodifikasi dengan metode Al-Fatih, maka memungkinkan anak itu tahu secara cepat isi kitab-kitab tersebut yang telah dimodifikasi. Kemudian dia juga punya skill membaca kitab gundul, memberikan arti dengan benar secara nahwiyah, dan juga ngerti nahu. Nahu yang cukup untuk pengembangan skill membaca atau maharatul qiraah. Sebenarnya apa Kiai dari rahasia ini, mungkin sedikit disampaikan ke publik sehingga di Al-Fatih ini menggaransi baca kitab kuning dengan cepat. Apa sebenarnya rahasia dari kitab-kitab yang lain? Kan kalau kami tahu juga banyak sebenarnya metode cepat membaca, cuman punya ajunan ini tidak nyampe 5 tahun sudah viral dan booming, dipakai di berbagai pesantren di Indonesia, bahkan hanya lokal di Madura. Kalau yang pakai itu sudah ada di, pertama yang terjauh itu Kelantan, Malaysia. Oh iya, iya. Pernah minta guru tugas ke kami kirimkan tenaga pengajar di Malaysia. Berarti internasional ini. Sudah gua ASEAN lah. Iya, gua Asia, iya. Sebenarnya apa rahasianya, Kiai? Begini. Iya. Saya melihat metode-metode yang lain yang sudah ada, tidak perlu saya sebut satu persatu. Insya Allah pemirsa banyak yang di dunia pesantren mesti sangat tahu berbagai tawaran cara praktis, cara cepat belajar kitab kuning gitu ya, banyak sekali sudah. Sekarang sudah lagi zamannya gitu. Kalau kita lihat metode-metode yang ada itu, saya lihat itu ternyata bukan metode cepat belajar kitab kuning, tetapi metode cepat belajar ilmu nahu dan sorof. Oh, nah, itu bedanya ya? Bedanya gitu. Ya, distingsinya di situ. Karena ada orang tanya kepada saya, apa distingsinya? Ya distingsinya metode yang lain itu belajar nahu sorof, metode cepat belajar nahu sorof. Sementara itu kan teori gitu ya. Kalau Al-Fatih ini skill, pengembangan skill membaca. Nah, kenapa ini kemudian banyak diminati, misalkan Diknas Pamekasan menggunakan metode ini untuk diterapkan di SMP Negeri Pamekasan, seluruh SMP Negeri Pamekasan. Kemudian MTSN Negeri Sumeneb, Sumeneb juga pakai, bahkan juga ada di Kalimantan, di NTB, di Blitar, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur juga pakai. Kesan beliau itu kalau maksudnya bimbingan baca kitab, lebih tepatnya menggunakan metode Al-Fatih. Selama ini, kalau ada program bimbingan baca kitab, itu masih belajar ilmu nahu. Bukan belajar bimbingan baca kitab beneran gitu. Masih ilmu nahu, sehingga kadang-kadang nahunya belum betul-betul dikuasai, mereka sudah frustasi karena begitu jelimet dan rumitnya. Gitu. Nah, itu mungkin bedanya ya. Nah itu, gitu, jelimet dan rumitnya. Kita ibaratkan begini, ada anak usia SD kelas 6 mau belajar naik motor. Terus sama orang tuanya disuruh membaca buku manual dari dealer. Dihafalkan semua komponen di situ. Padahal kalau cuma naik motor, tidak perlu harus tahu semua komponen yang ada dalam di buku manual itu. Mungkin cuma ngerti ngerti kontaknya, kunci kontak, starter, gas, rem depan, rem belakang, prosneleng, cukup kalau cuma sekedar mengendarai motor. Nggak perlu harus tahu kabilator, nggak perlu tahu, kan cuma mengendari, bukan mau jadi mortir, bukan menjadi bengkel, ya. Cuma sekedar mengendari. Bahkan juga kalau sekedar membaca kitab, tidak perlu berjilid-jilid. Yang lain itu kan metode cepat baca kitab, metode praktis baca kitab. Praktis ternyata 6 jilid, ada yang 7 jilid, ada yang 5 jilid. Minimal ada yang 1 jilid, itu namanya praktis. Itu bukan praktis namanya. Kalau Al-Fatih ini bekal nahunya hanya 4 halaman.
4 halaman. 4 halaman. Sangat sangat singkat sekali ya. Sangat praktis. Iya. Jadi kalau praktis aja sedikit namanya praktis ya. Iya. Kalau banyak itu bukan praktis namanya. Artinya ketika bimbingan baca kitab kuning itu dilakukan, tidak meninggalkan nahwu Nah, sorof. tidak meninggalkan nahwu sorof. Ada nahwu sorofnya, cuma nahwu sorofnya itu 4 halaman. Ada pondok pesantren besar dan tua yang sudah berumur 200 tahun lebih datang ke kami untuk studi komparatif ya. Beliau menanyakan, kok cuma 4 halaman? Ya. Kenapa yang lain ada yang 5, ada yang minimal 1 lah, ada yang 5 dan 6 itu 4 halaman. Saya bilang begini, kalau cuma yang dikembangkan skill membaca, maka dosisnya cukup 4 halaman. Dosis nahwunya cukup 4 halaman. Gitu. Kalau cuma sekedar mengembangkan skill membaca. Karena bahasa itu ada 4 skill ya. Membaca, berbicara, mendengar, dan mengarang. Gitu. Semua bahasa punya 4 skill itu. Termasuk juga bahasa Arab. Nah, kalau kita sekedar membaca kitab kuning, maka dosis atau takaran ilmu nahwunya cukup 4 halaman, sorof 2 halaman, jadi total 6 halaman nahwu sorof cukup bagi mereka yang sekedar mengembangkan skill membaca. Ketika nanti mau mengarang, itu namanya ya itu kan level berikutnya. Tentunya ditambah lagi. Selama ini metode yang lain tidak mengenal takaran itu. Pokoknya belajar nahwu A, B, C sampai Z. A sampai Z diajarkan semua. Itu bahkan dengan dalil-dalilnya, dengan definisinya yang itu akan menambah beban untuk materi ya, untuk menghafalkan materi bagi pemula. Apalagi pemula yang memang kemampuan IQ-nya di bawah rata-rata atau mungkin semangatnya kurang atau mungkin dia sibuk dengan tugas-tugas lain di sekolah. Karena beda kalau memang sudah tahassus mungkin berbeda lagi ya. Sudah masuk khusus ya, nggak sekolah, nggak segala macam beda. Tapi ini metode Al-Fatih ini salah satu kelebihannya adalah ada pada tingkat elementernya. Jadi kalau tanya mana metode paling elementer, paling dasar, saya berani selama ini ya, pengetahuan saya bertaruh bahwa metode paling elementer adalah metode Al-Fatih. Saya belum temukan metode yang paling dasar daripada metode ini. Dari semua itu Kiai, kan tadi bahwa cara cepat simpel membaca kitab ini, lalu bagaimana nasib kosakata bahasa Arab dan artinya Kiai? Apakah secara otomatis juga bisa mengikuti hanya atau sekedar targetnya bisa membaca? Di sini di metode Al-Fatih ini kita kelompokkan jadi 3 ya. Pertama, bimbingan skill membaca. Yang kedua, bimbingan pengenalan nahwu. Yang ketiga, bimbingan pengenalan ilmu sorof. Nah, ada 3 tahapan. Jadi tahapannya harus bertahap begini. Jadi jangan sekaligus ya, bertahap gitu. Pertama, bimbingan membaca. Bimbingan membaca ini ada 3 level juga. Ada level juga. Jadi ada sekedar membaca tanpa makna. Kemudian ada sekedar membaca yang pertama ya, membaca yang ada harokatnya dan ada maknanya dengan kode-kodenya lengkap dibaca. Artinya di situ yang ditarget adalah kemampuan membaca Arab Pegon dan membaca kode. Itu yang pertama. Tahap kedua, kalau udah mampu ini ditarik lagi dinaikkan lagi kemampuannya membaca kitab gundulnya tanpa arti. Nanti setelah anak ini dianggap mampu karena memang sudah semakin minat, maka ditingkatkan lagi kepada kemampuan membaca kitab gundul sekaligus memberikan arti, memberi makna secara nahwiyah, secara detail. Artinya persis seperti kiai mulang gitu ya. Nggak ada yang tertinggal, mubtada khobarnya, maf'ulnya, semua mauqi oleh i'rabnya, posisi i'rabnya terbaca dengan benar dan rujukan-rujukannya juga terbaca dengan benar. Itu targetnya. Kalau pemula Kiai dengan metode Al-Fatih, panjenengan menggaransi berapa lama kalau hanya sekedar bisa membaca dengan Al-Fatih ini? 1 minggu, setengah bulan? Tergantung kitabnya. Kitab Safinah misalkan seperti ini. Kitab Safinah ini ada 65 fasal. Ya. Berdasarkan pengalaman kami, dengan kemampuan yang nggak harus cerdas ya. Yang penting dia rata-rata kemampuan IQ-nya dan punya semangat tentunya. Kalau nggak semangat nggak bisa. Ini Safinah 65 fasal ini dapat ditempuh 13 hari. Dari tidak tahu sama sekali, bisa misalkan dia tes di pretest dia nggak bisa baca kitab gundul.
Kemudian study treatment dengan metode Al-Fatih, 13 hari bisa hatam Safinah yang berisi 65 fasal. Dia ngerti bacanya yang benar tanpa harokat, bisa memberikan arti secara nahwiyah dengan benar, bahkan bisa ditanya dengan nahhunya. Itu kalau 13 hari. Kenapa harus Safinah, Kiai? Safinah memang paling simple, paling sederhana strukturnya. Jadi untuk pemula bagus. Kalau yang lain, metode-metode yang lain itu sudah langsung pemula langsung diberi Fathul Qorib. Fathul Qorib itu sudah mestinya itu pegangan ustadz sudah. Fathul Qorib itu kan syarah dari takrib. Takrib itu matan, Fathul Qorib itu sudah syarah. Jadi itu mestinya ustadz. Mestinya kalau sudah aliyah ke atas, minimal aliyah itu baru. Tapi kalau ini kan buat elemen pemula ya, bahkan ini bisa untuk SD kelas 3 sekalipun MI, yang penting lancar baca Qur'annya. Mau kelas 3 ME atau kelas 1, yang penting dia lancar baca Qur'annya, udah bisa belajar Safinah Gundul dengan metode Al-Fatih. Kelas 1 SD. Waduh. Yang penting lancar Qur'annya. Luar biasa ya, bisa. Kalau paket komplit tadi, Kiai, kan ada tahap 1, 2 sampai 3. Kira-kira membutuhkan berapa? Itu paket komplit itu kesempurnaannya. Biasanya yang selama ini ya kelas 5, kelas 6 atau setingkat SLTP. Itu yang mampu 15 hari. Yang mampu 15 hari. Kalau yang masih kelas 1 SD, kelas 4 tidak nyampu. Biasanya cuma dia itu 10 fasal saja gitu ya. Tapi sudah bisa membaca kitab Gundul dan bisa memberikan arti dengan benar secara nahwi. Tapi kalau yang bisa satu tuntas itu sampai level 3 tadi, skill membaca ya, level 3 skill membaca itu umur dari kelas 5 SD dan sederajat sampai SLTP. Bahkan kalau udah SMA ke atas ya, itu 5 hari bisa. Waduh. Itu banyak kemarin dari Pondok Pesantren Anokoya, udah aliyah, udah semester 2, itu ikut di sini. 5 hari tuntas. Dari awalnya dia yang tidak punya kemampuan membaca, keterampilan membaca kitab Gundul, 5 hari bisa. Kalau seperti kita seperti saya yang sudah kalau tua ini, kira-kira bisa nggak, Kiai? Kiai Sukri ini 2 hari sepertinya. Kiai, dari adanya kitab ini selama dibuat, apa tantangan terberat di tengah masyarakat atau pendidikan soal Al-Fatih? Kan soal pro dan kontra pasti ada, apalagi dengan sangat berani ini, kemudian berani menyayangi dengan metode-metode yang sebelumnya sudah populer di pondok pesantren besar di Madura ini. Pertama begini, saya punya misi, sesuai keyakinan saya, bahwa metode ini bermanfaat untuk banyak orang ya. Itu keyakinan saya. Oleh karena itu saya memang menyampaikan kepada setiap orang yang saya kenal dan dia terjun di dunia pendidikan keagamaan, itu mesti saya perkenalkan. Nah, satu tangannya begini. Metode baru itu kurang barokah. Lebih barokah metode yang konvensional yang lama. Nah, saya bilang ini bukan metode baru. Metode Al-Fatih ini pengembangan dari metode Syekhona Khalil Bangkalan. Oh gitu ya. Jadi bukan metode baru. Jadi pengembangan. Jadi kita mengangkat metode Syekhona Khalil yang selama ini kurang dimaksimalkan, kita maksimalkan. Jadi jangan anggap ini metode baru. Ini justru metode Syekhona Khalil Bangkalan gitu. Kemudian berikutnya ada memang itu diantaranya ya, ada yang kedua biasanya begini. Mereka memang kurang pengelola pesantren misalkan, itu memang kurang punya minat untuk mengembangkan metode-metode atau meningkatkan pelayanannya kepada santri, sehingga kemudian ketika ditawari metode ini dia kurang responsif. Itu biasanya begitu, responsif. Karena memang mungkin di mana-mana pun belajar ilmu nahwu itu susah gitu mungkin gitu ya. Sehingga kemudian mereka kurang tertarik untuk dengan metode ini. Tapi yang paling poin bagi saya yang pertama yang mengatakan bahwa metode baru itu kurang barokah ya. Padahal ini adalah metode lama. Butuh berapa lama, Kiai, untuk meneliti dan kemudian berhasil menerbitkan buku Al-Fatih atau kitab metode Al-Fatih ya, menemukan metode Al-Fatih ya. Metode Al-Fatih itu bukan by design. Jadi munculnya itu by ilham, melalui inspirasi. Iya. Beda, saya lihat ada banyak metode-metode yang lain gitu ya. Saya tidak sebut nama satu-satu nama metodenya. Itu by design. Misalkan waktu itu tahun 2000-an itu booming di Jepara metode Amfilati Jepara booming sekali tahun 2000-an, 20 tahun lebih yang lalu.
Kemudian banyak kiai-kiai, tokoh-tokoh masyarakat yang tertarik dan kemudian melakukan ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Itu artinya munculnya metode-metode baru itu by design. Ini tidak. Jadi tiba-tiba ada gerakan-gerakan dalam pikiran saya, suruh gini, saya laksanakan. Ternyata loh, ini kan metode cepat baca kitab gitu ya. Akhirnya kemudian setelah itu saya berani untuk go public ya, mengadakan launching lah. Akhirnya kemudian banyak orang datang ke sini. Kemudian ada guru saya, Kiai Abdul Hamid Bata-Bata, itu datang ke seorang tokoh masyarakat di Desa Rombia Timur namanya Kiai Hafiduddin. Datang ke beliau, katanya saya terlihat dalam mimpi Kiai Hafiduddin itu azan di minara. Kemudian Kiai Hafiduddin itu melihat guru saya Kiai Abdul Hamid menyuruh saya untuk lanjutkan atau teruskan gitu. Nah, akhirnya Kiai Hafiduddin datang ke saya menyampaikan bahwa saya memimpi jenengan begini. Akhirnya kemudian kesimpulan saya, oh kalau begitu launchingnya jangan cuma di sekitar sini, termasuk juga ke santri-santri beliau. Makanya kemudian santri-santri Kiai Abdul Hamid itu saya tawari dengan metode. Alhamdulillah mereka sangat antusias gitu ya. Bahkan ada salah satu tokoh alumni pesantren Kiai Abdul Hamid itu, alumni Bata-Bata, Kiai Haji Syafi'i LC, alumni Madinah, dia punya kesimpulan kalau bimbingan baca kitab tepatnya metode Al-Fatih. Oh gitu ya. Kalau bimbingan baca kitab bukan beda, bimbingan belajar nahwu beda ya. Kalau bimbingan baca kitab paling tepat pakai metode Al-Fatih. Itu testimoni Kiai Haji Syafi'i LC, alumni Pondok Pesantren Bata-Bata, santrinya Kiai Abdul Hamid. Dari perjalanan diterbitnya metode Al-Fatih ini, apakah masih ada keinginan untuk terus dikembangkan, Kiai, dari yang ada atau metode yang ada saat ini, atau dianggap sudah cukup dengan metode yang sudah diterbitkan oleh panjenengan ini? Nanti kita akan kembangkan ya. Sekalipun saya sudah membuat kader di sini, sekalipun tidak harus saya yang mengembangkannya, ada 2 kader kami yang sudah masuk di Fakultas Bahasa Arab. Dan ini sudah diteliti oleh 5 sarjana S1 dan rencananya ada sarjana S2 yang akan meneliti metode ini. 2 orang yang saya sekolahkan di PBA itu nanti saya harapkan kamu sampai ke S3 teliti metode Al-Fatih. Maksud saya diteliti agar juga bisa dikembangkan, tidak hanya meningkat tidak hanya metode bimbingan membaca. Ini kan membaca kan, maharatul qiraah. Tapi juga muhadasah, bagaimana cepat gitu ya, muhadasah, termasuk juga mengarang dengan metode Al-Fatih. Itu harapan saya muncul dari mereka nanti, pengembangan dari metode ini. Kalau saya kan basicnya bukan sarjana bahasa Arab, jadi makanya ini bukan by design tapi by ilham gitu, munculnya by ilham. Nanti saya harapkan dari kader-kader kami bisa mengembangkan metode tidak hanya sekedar maharatul qiraah tapi juga maharah-maharah yang lain. Itu harapan saya. Baik, saya kira cukup bincang-bincang singkat, tapi ada hal yang menarik untuk pemirsa. Kalau kebetulan persoalan baca kitab kuning, terutama kitab-kitab dasar seperti yang dijelaskan oleh beliau, seperti kitab Safinatun Najah atau Sulam Taufik dan lain sebagainya, sebagai kitab yang biasanya sebagai panduan untuk kehidupan sehari-hari di masyarakat itu, jadi boleh tanya-tanya langsung ke beliau, bisa sowan, bisa belajar, tentu nanti aturannya bisa dijelaskan. Karena beliau berada di Desa Rombia Barat, Kecamatan Ganding, atau tepatnya di Pondok Pesantren Sumbermas, daerah Al-Madinah. Atau kalau di daerah luar Madura, di Surabaya, beliau berkantor di Universitas Islam Negeri Surabaya atau Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Mungkin begitu sementara, Kiai. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan kembangkan lagi bincang-bincang ini, dan terima kasih sudah berkenan bincang-bincang di kesempatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi para pemirsa.